Ayo, selamat datang di channel kita, channel Sipil KF Indra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang dunia perbetonan ya, tapi bukan beton isi nangka. Siapa yang tahu beton isi nangka? Ya pasti ada yang tahu. Oke, kita akan belajar tentang membuat beton dalam skala laboratorium alias trial mix ya. Dan tak bosan-bosan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua untuk jangan bosan untuk like, share, komen, subscribe-nya ya, karena like, share, dan komen itu gratis. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau siapa yang mau minta filenya biasa kan sering yang mau minta filenya, bisa dituliskan sekalian alamat emailnya gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan membuat beton mutu K225/12 plus minus 2 atau yang biasa dikatakan dengan slam normal, karena yang nggak normal juga banyak. Kalau nggak normal yang gimana ya di bawah ini atau di atas ini ya, seperti itu. Nah, data ini kita ambil dari contoh ya, ini contoh contoh dari harga satuan SNI ya ini. Nah, ini ada semennya, komposisinya semen, pasir, split, air, dan W/C ya. Ini W/C itu bukan WC. W/C itu artinya perbandingan W water dibagi dengan C alias semen ya. Dari air 215 dibagi dengan jumlah semen ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang lagi belajar tentang pembuatan mix design beton, setelah membuat mix design beton kan Anda mengetahui komposisinya ya, misal K225 komposisinya. Nah, komposisinya nanti kita akan melakukan uji coba trial mix ya dalam skala lab. Apakah benar dari hasil trial mix saudara itu menghasilkan mutu yang Anda rencanakan ya. Oke, itu jadi tahapan pertama apa ya, harus tahu dulu komposisi 1 meter kubik. Ini 1 meter kubik ya, karena beton 1 meter kubik ton, jadi harus tahu komposisinya. Yang kedua, kita akan melakukan namanya koreksi kadar air ya, adjustment kadar air. Nah, kalau kita setelah komposisi dapat, kita koreksi kadar air. Gunanya apa soal gunanya jadi gini, ini kan kondisi SSD ya, kondisi ideal, saturated surface dress, kuilah pokoknya intinya dia itu kering permukaan, tapi sebenarnya di dalamnya itu kan masih ada airnya, ada penyerapan airnya. Material itu kan menyerap air kan, absorpsinya itu kan ada. Nah, kita hitung juga. Jadi kalau nggak ada koreksi kadar air ini, yo saya nggak yakin kalau itu jadi beton dengan slam yang direncanakan, mutu yang direncanakan, karena pasti kondisinya ini kan bukan kondisi ideal kan. Kalau ini kan kondisi ideal di lab, ini ternyata di lapangan itu materialnya misalnya ditaruh di luar, nah pasirnya taruh luar, sebenarnya taruh luar, kena panas, kena hujan, ya otomatis dia juga akan berbeda ya, karena kalau kehujanan otomatis airnya banyak kan di material. Tapi kalau kita nggak koreksi kadar air ya selamnya ya tak karuan, nanti selamnya bisa encer banget seperti itu. Nah, ini kadar air pasir misalnya 5,6, penyerapan atau resapan ya, atau absorpsi lah kalau yang belum paham. 3,1 ya, artinya kemampuan material itu menyerap air ya 3,1. Kadar air split 0,5, penyerapannya 1,5. kalau makin tinggi penyerapannya ya berarti kemampuan material menyerap air itu sangat besar ya, sangat besar. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu kadar air, penyerapan, masukin ke rumusnya ya soalnya. Rumusnya kadar air kurangi penyerapan bagi 100 kali jumlah material. Nah, ini contohnya nih, pasir set. Nah,
Pasirnya ini kadar airnya 5,6, saya udah masukin rumus ya. Masukin 5,6. Nah, kalau masih bingung lagi nih lah. Saya kasih kurung. Pasir, kadar air, kurangi penyerapan, terus dibagi 100 kan. Set. Nah, dikalikan dengan jumlah materialnya. Jumlah material yang mana? Kalau pasir. Nih, 698 ya. Di sini 698. Nah, dikalikan ketemu 17,5. Terus ditambah dengan material tersebut lagi. Nah, jadi di pasir ini ternyata nambah material 17,45 ya. Jadi 17, sorry, ini yang ini 17, 15. Yang selebih juga sama. Nah, ini bisa minus nanti. Nah, kadar air kurangi penyerapan bagi 100. Cetes. Nah, 0,01 kalikan jumlah splitnya 1047 ya. Ini di sini nih, ini bukan angka setan ya. Nah, terus kalikan jadi minus 1047 ditambah 1047 ketemu ini 1036 ya. Nah, terus airnya gimana? Airnya yang tadi SSD 215 dikurangi 6,98. Dari angka mana nih? Nih, dari ini. Nah, dari perhitungan tadi pasir sama splitnya itu kan jumlah 6,98 ketemu 208. Setelah itu direkap. Nah, ini rekapnya seperti ini nih. Ini kondisi SSD yang ideal tadi, yang hasil perencanaannya yang awal. Terus ada koreksi kadar air ya. Kadar air. Nah, ini yang beda apanya? Ya materialnya aja, pasir sama split sama air. Tiga ini yang berbeda. Nah, ini 715 tadi, 1036 dari sini, airnya jadi 208. Terus dijumlah 2331. Sama ya. Ini cara ngeceknya gampang ya. Cara ngeceknya perhitungan kadar air kita benar enggak ya dari jumlah material. Jadi dia kondisi SSD kalau dijumlah ketemu 2331, setelah koreksi ya harus sama. Kalau ini nilainya tidak sama dengan SSD, pasti salah kan, udah pasti salah. Kalau salah gimana ya dikoreksi dong, dikoreksi lagi perhitungannya apakah sudah benar atau belum. Oke, kita jadi udah ketemu koreksi kadar airnya, terus kita persiapkan alat-alatnya apa saja. Ada molen. Nah, molen ini ada yang manual, ada yang elektrikal. Kalau yang di lapangan diengkol kan, tapi kalau skala lab biasanya dia nggak diengkol. Kalau ini elektrik, ini colokin listriknya. Dan yang perlu diingat harus kita tahu kapasitas ini molennya ya, mixernya ini. Jadi misalnya ini kapasitasnya cuma 50 liter, ya jangan dibuatin sampai volume 50 liter, ya nggak muter ya nanti, beratan. Paling nggak dia setengahnya atau 2/3 lah, maksimalnya ya 2/3-nya, jangan sampai full. Nanti resikonya apa ya, betonnya mesti ya nggak jadi, terus alatnya jadi cepat rusak. Seperti itu. Nah, terus timbangan ya, pakai timbangan material ya, jangan pakai timbangan yang kecil ya. Bisa, ini kan manual ya, ada yang elektrik ya nggak apa-apa, tapi intinya sesuai kapasitasnya ya. Ya, batasnya paling nggak ya 100 kilo atau 50 kilo lah ya, jangan pakai yang kecil-kecil. Terus ini alat selam pakai disiapin ya, ini alat selamnya, corongnya, ini rojokannya, dan ini tatakannya ya, tatakannya harus kedap air. Terus ini cetakan ya, karena kita akan membuat benda uji silinder ya, cetakannya silinder ya, silinder. Tahu kan ukurannya, tingginya 30, diameternya 15 cm. Oke, kalau mau pakai kubus gimana ya, tinggal disiapin cetaknya kubus. Tapi kita di sini mau membuat benda uji yang silinder ya. Pilek nih. Nah, ini trial skala lab. Setelah alat kita siapkan, terus kita gimana cara menghitung volumenya? Ya gampang. Kita kan rencana membuat volume 1 silinder ya. 1 silinder. Nah, kita hitung dulu volume 1 silinder. Nih rumusnya ya. Ya. Jadi kita hitung volume 1 silinder 3,14 kali 0,075 PR kuadrat kan. Kali lagi 0,075
kalikan tingginya 0,3 kan tingginya. Tes. Nah, ini volumenya 1 silinder kubik ya. Nah, kita merencanakan itu mau dibuat berapa itu silindernya. Oh, mau dibuat 9. Nah, itu rinciannya apa? Kita harus tahu buat 9 untuk apa aja. Nah, ini kita rencanakan untuk umur tes ya, nanti tes kuat tekan maksudnya ya 3 hari, 7 hari, 28 hari, masing-masing 3 buah, total kan 9. Nah, kita merencanakan 9. Nah, ini volume trialnya berapa? Nah, tinggal dikalikan. Yang tadi volumenya satunya ini dikalikan jumlahnya 9. Nah, jadi volumenya 0,048 ya. Tapi dari pengalaman saya jangan dibuat pas. Wah, sampai mau rencanakan 9 ya. Pas 9 ya. Nanti jadinya kalau kurang gimana? Ya, kita harus juga mempersiapkan spare-nya. Spare-nya berapa? Misal dari 9 kita siapin rencanakan jadi 12 atau mungkin ya mungkin jadi 12. Ya. Terus 64 ya. Ini kalau jadi liter itu kan biasanya volumenya kan ini molen ini ya, ini kan liter ya, 100 liter misalnya. Nah, kita bagi 1000 liter jadiin ini kan jadi bagi 1000. Nah, sorry. Ini dibagi, oh ya ini 6, muter. Nah, ini dibagi 1000 ya. Bagi 1000 berapa nih? Sorry. Ya. Nah, ini kalau ini dijadikan liter ya 64 liter berarti dia. Ya, jadi kita harus tahu nih kalau volumenya kapasitasnya 100 liter, kita buat jadi 64 liter berarti aman lah ya. Aman seperti itu. Jadi aman. Jadi kita pakai volume ini. Nah, setelah kita tahu volumenya ya tinggal dimasukin. Nah, ini komposisinya yang tadi yang SSD, ini SSD ya. Yang sudah di adjustment ini tadi. Nah, komposisinya terus dikalikan dengan volumenya. Volumenya ini ya, kita rencanakan kan membuat 9, tapi kita kasih spare 3 misalnya jadi 12, tinggal dikalikan. Nah, ketemu kan? Ini semuanya ini 23, pasirnya 45, splitnya 65, airnya 13. Ya. Nanti diaduk di molen tadi. Nah, setelah jadi beton, nah nanti kita melakukan tes selam ya, ini dicek selamnya. Tadi kan rencana 12, apakah sesuai atau malah kurang atau mungkin lebih ya. Setelah itu kita buat sampelnya, ini sampel silinder ya. Sampel silindernya seperti ini. Ya, kita kasih kode misalnya apa? Trial mic, kode. Kalau kode itu biasanya standar ya. Dia ada tanggalnya berapa tanggal, terus mutu. Ya, tanggal sama mutu itu yang utama. Misalnya tanggal berapa? Sekarang 26 bulan 3. Mutunya berapa? K225 ya. Trial mic berapa? 1 misalnya. Tulis trial mic 1 misalnya. Ya, setelah itu kita setelah dibuat sampel ya kita tinggal melakukan ini nanti tes kuat tekan ya. Tapi sebelumnya dikuring dulu, direndam dulu ya. Sehari sesudahnya ini dibongkar terus direndam ya. Oke, gampang kan ya. Kalau urutannya nanti mungkin saya bisa lain waktu. Nah, urutannya itu memasukkan material juga jangan asal tahu-tahu semen dulu dimasukin misalnya, kurang optimal nanti ya. Oke, seperti itu. Oke, bila kalian menyukai channel ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau ada pertanyaan tulis di bawahnya, tulis ya. Oke, terima kasih.